Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Adik dukter ini karena luar biasa. Saya mau ngomong apa gitu. Ya sebelumnya saya minta maaf dulu teman-teman semuanya. Bukan sengaja untuk terlambat tidak. Karena memang agenda ini luar biasa. Makanya sambut gayung bersambut. Karena memang jadwalnya saya nggak punya jadwal tidak. Jadi makasih. Karena memang hari ini penjengukan anak saya. Ini tadi si pagi telepon nangis-nangis gitu dan mati minta pokoknya intinya minta dijenguk gitu kan. Makanya mau nggak mau kalau biasanya kan istri saya sendiri saya suruh nggak apa, tapi karena saya harus ikut karena saya juga tadi sempat nangis juga. jadi pondoknya dekat saya, pondok anak saya di Mojolaban, di Amanah Ummah gitu. Gitu. Bisa kalau kekurangan apa-apa tak suruh ke tempat antum ya. Jadi mohon maaf, jadi saya tadi ke sana kalau pagi kan belum ada jadwalnya, jadi belum boleh, jadi memang baru jam 1 baru bisa ke sana. Alhamdulillah tadi cepat-cepat, setelah itu istri saya pulangkan, saya ke sini baru ke sini lah. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman sekalian, bukan saya sengaja, tidak. Jadi benar-benar saya tadi saya sudah hubungi Mas Ilham dan saya minta tolong Mas Doni juga untuk menyampaikan bahwa saya harus ke pondok anak saya. Jadi itu teman-teman semuanya, mohon maaf, dan ini kehormatan sekali dan saya bukan apa-apa. Karena saya itu senang sekali, saya sering ngobrol sama teman-teman. Karena kita kumpul seperti itu luar biasa. Mungkin kita sudah sering dulu ya Ustadz Nasir ya, kita di rumah mungkin saya di Soditang itu kan alhamdulillah sekarang sudah diaktifkan lagi paling tidak kan. Ini membuat giroh semangat kita semuanya, menjadi semangat untuk kita bersama-sama untuk melanjutkan syiar kita melalui berkisah, atau yang disebut berkisah atau yang disebut dongeng, monggo silakan. Yang pasti dasar kita adalah surat Yusuf ayat berapa ya? 112 ayat 3 ya. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Ya, jadi kami kisahkan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik. Jadi mungkin dibuka di dasar kita itu nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Surat Yusuf ayat berapa itu? 3 atau 111 saya lupa. 3 ya. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Ya, dasar kita itu jadi teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah yang saya dredeg ini bener ini dredeg. Karena saya sekarang bukan mengajar ya. Jadi kalau kamu sekarang ngajar di mana, saya nggak ngajar Ustaz. Ini mohon dia, saya nggak ngajar, saya hanya jualan pentol. Jadi ya jualan pentol keliling gitu ya. Saya hanya jualan pentol, sama kalau pagi itu ngarit. Jadi kalau siang saya jualan pentol, kalau pagi ngarit. Jadi ini buat Ustazah. Jadi saya sekarang sudah tidak ngajar, tapi nanti insya Allah tahun ajaran baru yang dulu mungkin saya sudah ceritakan Ustaz Nasir, saya akan membuat sebuah program. Itu program saya outing memasak gitu, memasak. Jadi apa namanya memasak itu? Outing kelas bukan apa? Cooking kelas. Jadi membuat bakso ya, karena jualan saya kan bakso pentol itu. Jadi nanti saya akan keliling ke TK-TK dengan saya gratiskan. Jadi kemarin alhamdulillah sudah bisa saya implementasikan atau saya wujudkan. Jadi nanti saya akan keliling ke sekolah-sekolahan dengan cooking kelas dan membawa hadiah, dan mungkin bisa saya dongeng gitu aja, selesai. Jadi saya nggak ngajar, jadi buat teman-teman, jadi mungkin lama nggak ngomong, jadi akhirnya agak grogi ya. Nggak usah ngomong di depan ini ya, para guru-guru, para teman-teman, ini luar biasa. Itu teman-teman, satu dasar kita itu. Lalu yang kedua, Indonesia ini kan termasuk
negara yang ketiga itu tentang fatherless. Itu bapak yang kurang dekat dengan anak kita dalam pembelajaran. Makanya kita senang sekali berkumpul pada hari ini, yaitu untuk apa? Kedekatan kita seorang bapak kepada anak-anak kita. Jadi kita mengenalkan ilmuwan yang dari Amerika, namanya Michael, siapa saya agak lupa. Jadi termasuk ketiga Indonesia ini ya. Jadi orang yang laki-laki yang kurang dekatannya kepada anak-anak pada kita. Jadi seperti itu, fatherless ya, bener ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris ya, pokoknya gue nggak pakai gue gitu. Jadi saya itu seneng suka nulis, dihafalkan, dikantongi kayak gitu. Doni itu sampai hafal sama saya. Jadi kalau main itu dan agak nulis gitu. Jadi setelah nulis nanti dikantongi, dibawa kemana-kemana gitu. Masih seneng aja. Jadi sampai sekarang. Jadi seperti itu. Baik, halo. Hai. Halo. Hai. Baik, teman-teman semuanya. Oke, baik. Ini kita langsung aja karena saya diberi kesempatan pertama oleh gurunda saya, beliau Ustadz Nasir. Saya masih ingat sama beliau seketika awal rapat Tinggendengan Etan DKT DIHE, kita menentukan sebuah nama. Apa yang pantas untuk teman-teman yang ada di Solo? Istana Dongeng Indonesia, Istana Dongeng apa itu? Hingga akhirnya alhamdulillah saya bilang Istana Dongeng Nusantara. Kita sepakati semuanya. Itu sampai jam 2 itu kalau nggak salah. Jam 2. Saya, Ustadz Nasir, Ustadz Juni, nggak salah Pak Sahid juga ya Ustadz ya? Pak Sahid. Jadi tentang kegelisahan kita tentang bagaimana dongeng ini bisa berkembang, dongeng ini bisa, kisah ini bisa tetap ada ya, karena memang luar biasa kebutuhan kita. Kalau kita lihatnya kalau Ramadan itu luar biasa, di situ benar-benar terlihat bagaimana lelaki panggilan itu dan lelaki penghibur itu sangat dibutuhkan ya, hingga akhirnya sampai double gitu ya, double hingga akhirnya menimbulkan seuton. Jadi seperti itu. Halo. Hai. Baik, itu teman-teman semuanya. Nah, lalu bagaimana untuk kita yang sudah berkecimpung di dunia kisah? Ada arahan nggak? Lalu kita harus bagaimana? Nah, ini pentingnya kita kumpul seperti ini. Ya, jadi penting, sekali lagi penting kumpul. Lalu kita arahkan bagaimana? Mungkin arah kita, kalau saya sekarang lebih mempelajari itu tadi yang namanya kisah ya. Jadi kalau kisah mungkin itu lebih sulit. Saya katakan sulit, iya. Saya katakan nggak lucu, iya. Saya katakan bisa nggak diundang lagi, kapok. Gitu kan. Kenapa? Karena kisah itu memang prosesnya luar biasa ya Ustaz ya. Seperti itu. Jadi kisah itu luar biasa. Kalau dongeng itu mungkin dadaan bisa. Kalau dongeng. Tapi kalau kisah butuh 1 bulan untuk menghafalkannya. Ya, karena saya yakin teman-teman jadi jangan takut satu ya, jangan takut besok tidak diundang. Yang kedua, jangan takut lucu gitu. Karena kalau tidak diundang dan lucu itu sudah, tugas kita adalah memberikan risalah melalui dongeng, ilmu bermanfaat, sudah selesai. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita diundang, itu kan kita harus persiapan juga. Kayak saya, maaf saya bicara pengalaman, bukan sok yes ya, enggak. Saya bicara pengalaman. Saya diundang di SMA SMP Al Azhar 28 Solo Baru. Saya sudah feeling, bukan sudah feeling, memang saya sinau dulu dan saya sinau. Nah, ternyata di situ saya tidak dongeng, kajian tentang Isra Mi'raj. Lalu di situ nanti ada tanya jawab. Habis saya. Kenapa sholat itu harus Isra itu harus 4 rakaat? Kenapa tangannya harus seperti ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan dari murid itu luar biasa.
Iya, itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena motivasi mereka ditanya itu dapat hadiah, jadi tanya sasae. Iya, iya. Jadi saya ceritakan bukan untuk apa Pak, tapi untuk apa? Sedia payung sebelum hujan. Perbanyak baca buku, perbanyak referensi. Kalau kita Isra Mi'raj itu biasanya cerita kisah kita apa? Biasanya perjalanan Rasulullah. Apa itu? Perintah sholat. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Sidratul Muntaha. Tapi di situ ada sisi yang harus diketahui oleh anak-anak kita. Jadi sebelum Nabi Muhammad perjalanan itu, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat. Malaikat datang dulu. Ini menurut saya boleh. Saya hanya Gak apa-apa. Kacangnya sudah banyak. Kacang ini termasuk buah ya, makanan yang bisa mengganjel telinga. Lalu Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat dengan Jadi kita jelaskan di situ Nabi Muhammad itu pernah didatangi malaikat lalu dibelah dengan di dadanya. Itu berapa kali? 2 kali. Iya kan? Waktu beliau umur 4 tahun. Iya kan? Lalu beliau ini mau perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi jauh. Ya, jadi jauh. Jadi bukan langsung to the point ke materinya Isra dan Mi'raj, tidak. Seperti itu. Kenapa? Hadis nanti. Itu hadis. Lalu setelah itu baru kita berbincang, bolehkah Nabi Muhammad tokohkan ya, saya katakan ditokohkan. Kalau malaikat jelas, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah. Nah, itu kan pakai mik sama aja. Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah agar engkau melakukan perjalanan seperti itu. Lalu di situ boleh Nabi Muhammad ditokohkan, boleh, ya kan? Tapi ya tetap batas wajarnya dan digambarkan Nabi Muhammad itu lebih seperti itu. Lalu kita bacakan, nih jangan lupa di situ ada surat dalam Al-Quran, surat apa teman-teman? Subhanalladzi asra bi'abdihi, itu surah Al-Isra ayat pertama, ayat 1. Perjalanan kan naik buruk ya. Lalu naik buruk, setelah buruk, nah perjalanan Nabi Muhammad di situ kan dijelaskan. Lalu buruk di tali di dekat dinding seperti itu. Tapi kan sebelum di tali itu buruk ditanya dulu, buruk tidak mau dulu, ya kan? Gambarkan aja buruk itu seperti apa? Seperti keledai. Suara keledai apa ya? Seperti kuda aja. Itu aja, dibacakan. Jadi kalau kita Nabi Muhammad naik buruk, lalu buruk pergi terbang, kelihatannya kurang asik gitu ya. Kurang lebih, karena mustami atau pendengar anak-anak audien kita itu pengen yang luar biasa, tidak seperti biasanya, tapi yang luar biasa. Lalu terbang, lalu ditali di tembok hingga sekarang. Nah, tembok itu menjadi tembok ratapan. Ya, orang-orang Yahudi sekarang kalau meratapi dosanya di situ. Lalu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad naik apa? Naik burak apa tidak? Jadi Nabi Muhammad tidak naik burak. Naik burak itu hanya perjalanan saja. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad naik itu bukan naik burak, tapi Allah yang menaikkan bersama malaikat dengan suara aneh aja. Jadi buraknya sudah sampai di situ.
Ini nggak ada patokannya. Silakan mau berkreasi apa, saya hanya memberi gambaran aja contoh. Nggak, maksud saya kita mengupas ya sebuah cerita biar cerita itu lebih menarik. Nggak usah lama-lama bertemu dengan, lalu Nabi Muhammad menunggu malaikat penjaga langit membukakan pintu. Kalau saya masih ingat dengan saya berdiri nggak apa ya? Boleh sekali. Aduh ya Allah, badanku dulu tak begini. Iya, maju perut pantat mundur nih. Akan pentol ya. Prabowo. Iya. Padahal Prabowo. Jadi sampai mana tadi? Malaikat ya. Saya masih ingat ini bukan punya saya, bukan. Saya berani ngaku kan saya bukan mencipta Anda. Ini. Silakan. Itu punyanya Kak Imu. Kak Imu. Ya, ini bukan punya saya. Ya, jadi kalau saya mungkin cuma saya teringat dulu waktu kita kumpul di AM, kumpul sama teman-teman PPMI ya. Kalau kita masih mengakui, kalau mereka nggak tahu ya. Ya pokoknya kita baik aja lah gitu. Ya, jadi saya masih ingat dulu Kak Imung itu ngasih contoh. Jadi itu nanti dicoba aja. Pasti kalau seperti itu nanti anak-anak seneng banget. Nanti anak-anak bilang, kok iso yo? Sulap. Gitu, kok iso yo? Nah, lalu kita nggak boleh bohong, ya kan? Lalu langsung kita bilang, ini kilo mas, kilo. Anak-anak bilang, oh kue. Itu ini hanya teknik ya, berbagi teknik, dan itu teknik yang saya ambil dari Kak Imung ya, Kak Imung beliau termasuk luar biasa ya. Purwokerto ya, Purwokerto kemarin sempat ketemu di stasiun. Jadi itu ketemu dengan malaikat. Ini kisahnya. Jadi nggak usah takut teman-teman semuanya. Kalau kita diundang biasanya permintaan sekolah itu kalau hari H itu biasanya perjalanan Nabi Muhammad itu berarti tentang apa itu teman-teman? Isra dan Mi'raj. Kalau menerima Al-Quran itu Nuzulul Quran juga harus siap juga. Jadi seperti itu Nuzulul Quran. Ya, jadi kita pelajari dulu, lalu kita terjemahkan dalam bahasa anak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau saya sendiri lebih senang kisah-kisah seperti itu. Lalu ini yang terbaru, saya baru mempelajari kisahnya Robi bin Sulaiman. Ada yang kenal kisahnya Robi bin Sulaiman? Robi bin Sulaiman. Robi bin Sulaiman ini adalah muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Ini kebalikannya. Kalau Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Tapi kalau Robi bin Sulaiman ini adalah murid yang paling slow learner. Jadi keterlambatan berpikir ya. Jadi ya ini di situ Robi itu kalau sekolah paling tidak paham sendiri. Guru, aku tidak bisa, guru. Apakah kamu tidak bisa? Tidak, kusuk guru. Robi ini loh sudah diulang-ulang kali, berkali-kali tidak bisa. Iya, Robi ini bagaimana? Hehe, Robi malu. Seperti itu. Dengan ekspresi ya, dengan tetap harus ada ini teman-teman semuanya. Protagonis dan antagonis. Tetap ya, ada yang ngecek, lalu ada yang baik juga. Kalian tidak boleh seperti itu. Robi adalah sahabatmu semuanya. Bujur dong. Akhirnya Robi tidak mau belajar. Robi dengan diam-diam meninggalkan kelasnya. Lalu gurunya Imam Syafi'i mencari Robi. Ada yang tahu di mana keberadaan muridku Robi? Robi keluar. Robi tidak mau ada di sini, guru. Iya, Robi tidak mau belajar. Dia tidak paham, guru. Kalian tidak boleh seperti itu. Hingga akhirnya ini baru saya pelajari ya teman-teman. Ya, Robi hingga akhirnya Robi ini disuruh oleh Imam Syafi'i untuk belajar di rumahnya. Belajar di rumahnya pun juga nggak bisa sampai gurunya itu bilang seperti ini.
Imam Syafi'i. Kalau kita mungkin sudah gemes ya. Bocah ora iso-iso. Nah, itu enggak guru banget itu ya. Apa yang dilakukan Robi? Apa yang dilakukan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Syafi'i bilang gini, andai kata ilmu itu makanan, sudah aku suapkan kamu. Andai kata ilmu itu makanan, akan kusuapkan kamu setiap hari. Tapi karena ilmu itu bukan makanan, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah yang mempunyai ilmu. Nah, akhirnya Robi ini menjadi ulama yang terkenal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Itulah hebatnya guru yang benar-benar ikhlas, ya kan? Guru-guru yang bikin ikhlas, ikhlasnya itu terwujud karena sertifikasinya turun, ya, gitu ya. Enggak. Astagfirullah, beda, kita beda. Itu cerita yang landai-landai. Lalu bagaimana Kak Boni kalau kita cerita yang agak serem? Maksudnya gimana gak serem ya? Oh gitu, biar anak-anak menarik. Baik, kisahnya siapa? Kisahnya yang buta itu siapa kan? Yang buta ke masjid itu namanya siapa? Abdullah bin Umi Maktum ya. Oh betul ya, Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah sahabat Nabi. Nah ini keren, ini keren. Bisa datar tapi bisa menjadi keren. Apa? Karena di situ ada peristiwa yang namanya setan, iblisnya. Nah, Abdullah bin Umi Maktum adalah sahabat Nabi Muhammad yang matanya buta. Waktu itu, jadi tidak usah pakai pada suatu hari, tidak. Ya, jadi langsung aja. Umi Maktum, sahabat yang matanya buta, lalu ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini buta, aku ini tidak bisa melihat. Aku datang ke sini jauh-jauh, boleh tidak? Aku sholat di rumah saja. Ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab karena Rasulullah sudah sedang ada tamu. Siapa? Pimpinan Quraisy. Ya Rasulullah, tolong jawab pertanyaanku. Rasulullah juga tidak menjawab. Hingga akhirnya malaikat datang menyampaikan wahyu. Hingga turunlah surah Abasa wa tawalla. Abasa. Malaikat turun. Ditiup aja. Itu teman-teman sudah paham lah, sudah tahu lah. Ditarik, tarik gitu aja. Nah, itu. Itu kayak habis makan biasanya, asam sop iga ya. Bisa Ustaz. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi malaikat turun lalu menyampaikan Nabi Muhammad, sama aja menyampaikan. Lalu Nabi Muhammad meminta maaf. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bermuka masam abasa wa tawalla. Nabi Muhammad bermuka masam. Nabi Muhammad hingga akhirnya, maafkan aku wahai sahabatku. Apakah kamu masih bisa mendengar? Masih ya Rasulullah. Apakah kamu bisa berjalan? Masih ya Rasulullah. Kamu sehat hingga akhirnya kamu harus pergi ke masjid. Baiklah ya Rasulullah, aku besok akan ke masjid. Ini landai. Ini baru masuk, nanti kita akan peristiwa yang namanya ini kontranya. Jadi kayak apa ya, klimaknya. Lalu besoknya lagi terdengar suara ayam berkokok. Suara ayam gimana Pak Artana? Kak. Suara ini nggak Kak Boni, itu boleh nggak apa-apa gitu kan? Ayam gitu kan? Ya, suara ayam bakar gitu. Ya. Lalu pagi-pagi terdengar suara ayam berkokok.
masing-masing ya teman-teman ya. Kalau lebih menjiwai lagi ya mungkin dengan kepaannya. Kalau kepaannya biasa gimana? Plek gitu ya. Yang cilik kok. Oh gitu. Kalau saya biasa gini, ini apa? Ini ya, kita kepok-kepokan ini kan. Ini udah imajinasi anak sudah. Oh itu ayam gitu ya, seperti itu. Iya. Itu kalau perutnya gendut, kalau perutnya seperti itu. Lalu Abdullah bin Umi Maktum keluar ke masjid untuk pergi sholat subuh dengan membawa tongkat kecilnya. Umi Maktum berjalan. Jalannya tidak seperti jalan yang kita lalui, berbatuan tajam-tajam. Hari ini aku akan ke masjid. Bismillah. Anak-anak dijak doa aja, doa keluar rumah atau apa bagaimana gitu kan. Jalan. Meskipun jalannya menuju masjid sangat jauh, tapi aku tetap harus melaksanakan sholat ke masjid berjamaah. Astagfirullahaladzim. Lalu jatuh. Situ kan jatuh Umi Maktum berdoa mengangkat tangan hingga akhirnya mengucapkan Iblis dan setan mereka sangat kagum dan takut. Siapa yang berdoa di bawah itu? Aku tidak tahu, komandan. Kumpulkan semuanya. Baiklah. Pakai apa, komandan? Bunyikan trompet itu. Di cerita nggak ada trompet. Boleh tapi. Ya, trompet. Baiklah, komandan. Aku akan bunyikan trompet ini. Cepat. Oke. Ada kentut. Seperti itu. Setan yang paling besar datang. Ini udah anak-anak udah mulai lihat apa mendengarkan dan lihatnya sudah mulai naik ini. Imajinasinya sudah mulai naik, tertata. Gak usah dikasih pertanyaan. Nah, yang datang siapa? Setan. Setan itu dari piye? Enggak, jangan. Anak-anak sudah menikmati bener gitu. Nikmatnya sudah mau dapat ini. Jadi gak usah dikasih pertanyaan, sudah naik aja. Teruskan ceritanya. Seperti itu. Aku adalah setan yang terlahir dari Kadipiro. Rumahku dekat dengan Ustadz Husain. Seperti itu. Pahma ya kan? Aku udah korinnya. Seperti itu. Lalu datang yang kecil. Kan tadi kecil ya, tadi besar. Ini pembeda aja, dibedakan. Karena ini setannya kecil, nah turunnya biasa. Seperti itu, mungkin ting atau apa silahkan. Mau rekreasi, boleh silahkan. Aku setan yang paling kecil. Tuan, ini setan yang paling kecil. Kamu kecil sendiri. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Kita gabungkan dengan film anak itu Siva, bener kan? Anak sudah nyanda itu nanti, udah tertawa ger gitu ya. Kita gabungkan lagi, yang paling fenomenal apa? Itu kan. Siapa namaku? Namaku. Siapa? Aku nama Jin kecil. Jin kecil. Jangan hina aku loh. Gak boleh seperti itu. Baiklah, siapa yang berani? Aku tuan berani. Kamu berani? Aku berani. Benar. Gak percaya. Aku akan turun. Baiklah. Hadiahnya apa tuan? Es krim. Oke, aku turun. Setan, ini udah mulai, anak-anak sudah mulai keren banget, senang banget ini. Lah setan ini turun, kan di riwayatnya bener gitu lah. Tapi dalam kita kemas dalam bahasa anak, bahasa yang menyenangkan, turun. Besoknya Umi Maktum pergi ke masjid, tapi setan berubah menjadi manusia. Jadi gestur ya ini mungkin teman-teman. Jadi kita apa namanya ini putar gitu kan ya, kita totalitas untuk apa namanya ekspresi gestur seperti itu. Nah di situ setannya berubah menjadi manusia. Halo tuan. Siapa kamu? Aku tetanggamu. Di mana? Di rumah belakangmu. Siapa? Mojo Songo. Dekatnya siapa? Lo Pak Nasir. Baiklah. Pak Amin berarti. Udah pulang kok ternyata. Udah pulang. Baiklah. Ada apa kamu kemari? Aku ingin menolong kamu tuan. Kenapa menolong kamu? Tuan kan kalau ke masjid jatuh. Biar tuan tidak jatuh, akan aku antar sampai ke masjid.
baiklah, ayo kita ke masjid. Ya, ke masjid. Nah, biar nggak diem, ya, biasanya saya mungkin dipakai aja nggak apa-apa. Bahkan pentol saya itu banyak yang tiru itu, Ustaz. Karena pentol saya ini kan ada, ya semoga Allah Ta'ala, ada 80 outlet. Jadi sampai sekarang itu ada yang plagiat gitu, ada pentol mic M5, pentol mic M. Jadi anunya sama, punya saya merah gitu. Yes, monggo nggak apa-apa. Rezeki pasti beda-beda gitu, meskipun sama bentuknya dan lain sebagainya nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi perjalanan itu jangan diam aja. Jadi setan pun menghantar Abdullah bin Umi Maktum. Kalau dalam cerita nggak usah disebutkan yang panjang ya, pendek aja Umi Maktum. Nanti kalau sudah akhir atau awal itu memang harus semuanya lengkap. Kayak Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau di tengah cerita itu nggak mungkin kita akan nyebut Muhammad bin Idris Syafi'i, enggak. Tapi anak-anak di sini tidak akan cepat mengingat. Tapi Syafi'i Umi Maktum akan dengar. Nah, nanti penutupnya baru Abdullah bin Umi Maktum, seperti itu. Nah, jalan aja. Nah, ini ditarik aja ya, ditarik seperti itu. Monggo silahkan. Nah, sampai situ. Hari pertama berhasil, hari kedua berhasil, hari ketiga Umi Maktum pun curiga. Sebetulnya kamu siapa? Aku ini tetanggamu, Tuan. Yang benar. Nggak percaya. Kamu bohong. Aku nggak bohong, Tuan. Kamu bohong. Hei, aku nggak bohong. Intan ke. Silahkan. Ini boleh dikombinasi, boleh silahkan. Kan setan itu pasti rusuh ya, jadi selalu apa namanya ini ya, apa namanya negatif ya, yang positif ya. Silahkan. Kita kombin dengan mungkin yang paling ngetren apa, saya senangnya kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin apa itu penyala atau itu, monggo silahkan. Jadi saya senang aja mengomben. Jadi kita letakkan tapi di pas ya, di tempat-tempat yang pas. Jadi biar cerita itu benar-benar menarik dan intinya bisa didengarkan. Inti dari cerita Umi Maktum itu apa? Pentingnya sholat berjamaah, dan kita tidak boleh bermuka masam. Di situ kan terjadinya asbabul urutnya surah Abasa, ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman tidak usah takut buat teman-teman semuanya untuk berani mencoba sesuatu yang baru, ya, baru. Jadi saya mohon maaf saya sebut, saya lebih senang dengan ini ya, argumennya Rocky Gerung. Ya. Jadi Rocky Gerung ini yang saya lihat adalah beliau ini adalah senang membaca dan benar-benar ini ya, apa namanya, benar-benar referensi ilmunya itu luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo tidak usah takut untuk apa namanya, untuk tidak lucu, tidak takut besok tidak diundang lagi, karena kita membawakan sebuah kisah yang mungkin di situ menarik buat kita, ilmu yang benar-benar didapat untuk anak-anak. Bahkan guru pun tidak banyak yang tahu dengan kisah-kisah yang kita sampaikan, karena apa namanya, biasanya kalau kisah Nabi itu kan lebih mudah. Tapi kalau kisah-kisah para tabi'in, para sufi seperti itu kan, para cendekiawan seperti itu kan, sangat sulit sekali, gitu kan. Apalagi buat ini ya, teman-teman pendidik, apalagi ditambahi plusnya pendongeng, itu memang luar biasa. Ya, jadi itu teman-teman, mungkin kalau ada yang tanya, saya hanya bisa itu aja dan bingung saya ngomong. Ya, jadi teman-teman luar biasa, pokoknya luar biasa. Saya itu aja, yang penting pesan, bukan ini pesan untuk pribadi saya yang saya lakukan. Teruslah membaca dan teruslah membuat sebuah tulisan. Saya yakin teman-teman sibuknya luar biasa, tapi di tengah sibuk itu paling tidak 5 menit 10 menit lah
gitu seperti itu. Ya, jadi kalau saya setiap hari, jadi kalau pagi ini ritme saya itu kalau pagi, ya alhamdulillah kalau pagi saya udah nggak ke pasar karena ke pasar sudah ada orang 3, itu malah teman-teman anak-anak dari DS semuanya, pondok dari DS SMA, lalu alhamdulillah jadi partner kami, dan ini yang satu hafid, yang satu biasa, yang 2 biasa. Jadi kalau pagi ya habis dari masjid itu biasanya, jadi saya udah nggak ke pasar, tidak, jadi saya di rumah hanya saya dikasih buku, hanya kadang nulis, yang gelem nulis gitu, ya udah tulis. Saya kalau nulis itu nggak minta buku yang bagus, enggak. Di situ ada buku apa cuek gitu, tulis saja, udah ini dibawa kemana-mana. Setelah itu selesai, ya terus kita ke belakang ke produksi. Jadi di rumah kami ada produksi, jadi kayak gini nih bagian produksi. Setelah produksi kita cek sudah semuanya masuk lengkap, setelah itu ke admin, saya baru ke administrasinya, Mbak ini nanti outlet sana diyakinkan. Setelah itu baru saya ngarit, jadi saya ke Singapura. Jadi kalau di rumah itu ada 13 karyawan, partner, saya nyebutnya partner, bukan karyawan, partner aja gitu. Jadi 13 partner, terus habis itu saya baru ke Anda. Jadi pagi aja teman-teman semuanya, monggo silahkan. Kalau waktunya saya tidak menentukan karena saya nggak punya hak, cuma saya memberikan saran ya, memberikan saran. Sesibuknya apapun kita, kalau kita sudah mengiyakan dan mendaftarkan, kalau kita sebagai pengkisah pendongeng, perbanyaklah baca buku, refreshing, penting sekali. Karena pengalaman kemarin saya di Al-Azhar yang saya sampaikan tadi, itu benar-benar pengalaman juga biasa. Entah itu saya dikerjain atau apa, enggak tahu. Karena saya ngisi di SMP, SMA, itu alhamdulillah sudah hampir tiap tahun itu ngisi di sana. Tapi baru tahun kemarin itu benar-benar saya benar-benar rasa kayak ditatapi benar-benar gitu. Setelah itu saya benar, oh ternyata saya harus banyak belajar lagi. Jadi seperti itu. Itu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi saya tidak membahas tepuk, saya nggak membahas masalah mukadimah. Itu biasanya apa? Ice breaking ya. Kalau ice breaking itu kan khas ya, khas masing-masing teman-teman semuanya. Jadi ice breaking itu saya hanya berpesan teman-teman semuanya, mohon maaf kalau saya sok pintar, saya masih belajar. Cuma saya hanya berpesan, punya khas ice breaking sendiri. Khasnya apa? Monggo silahkan dicari. Jadi dicari. Kalau dengan datang biasanya kan masih siapa ingin pintar tepuk tangan, tek seperti itu kan. Nah, mungkin kita olah lagi. Bagaimana kita tidak seperti itu, kita keluar dan lain sebagainya, bagaimana? Jadi kalau kita sudah lama menggeluti itu dan kita benar-benar sinau tenanan, jenengan keluar saja itu anak-anak udah lucu, anak-anak udah tersenyum sendiri. Jadi nggak usah perlu kita nyanyi dan lain sebagainya seperti itu. Enggak, ini harapan saya itu panjenengan dibentuk biar punya khas sendiri, ya kan? Punya khas sendiri, betul. Jadi punya khas sendiri. Yang punya khas main boneka, monggo didalami benar. Jangan sampai boneka itu hanya bertahan cuma 5 menit. Setelah itu kita bingung mau ngapain. Ya, saran saya, habis itu buat rebutan ya. Ya, habis itu rebutan. Itu nanti kalau sudah di IT itu siap-siap pokoknya itu. Waduh, saya sebut merek ini. Jadi teman-teman itu aja, ice breaking monggo dikerucutkan, dikhaskan. Oh kasih Kak Boni mesti kayak gitu, oh kasih Kak Firman kayak gitu, oh kasih Kak Hartono yang DKI Ugo Rampe baru main, jadi kayak gitu. Jadi masing-masing seperti itu. Mungkin itu teman-teman, mohon maaf sekali lagi, saya misalnya kayak gitu. Yes, pokoknya kita serius santai. Semoga menambah ilmu khususnya buat saya, dan ayo kita benar-benar kita tambah ilmu dan diakhiri dengan itu tadi ya, kisahnya siapa tadi? Syafi'i punya murid namanya Rabi bin Sulaiman. Itu penting sekali, mungkin bisa jadi hadiah buat teman-teman semuanya, guru, karena murid yang bagaimanapun tetap harus kita doakan biar murid kita menjadi wasilah kita semua. Itu kurang lebihnya mohon dimaafkan.